Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwedia Ningsi dari kelas 03 Sake 007 dengan NIM 241011-20605. Yang pertama ada definisi. Pengujian hipotesis adalah prosedur statistik yang mengevaluasi bukti sampel untuk menerima atau menolak hipotesis 0, H0, terkait karakteristik populasi, seperti rata-rata atau proporsi. Metode ini membantu penelitian membuat kesimpulan probabilistik di bawah ketidakpastian data. Selanjutnya ada pengertian hipotesis dan hipotesis statistik. Hipotesis merupakan asumsi awal tentang fenomena yang diajukan untuk diuji melalui data, yang berfungsi sebagai kerangka penelitian dan prediksi sementara. Hipotesis membantu mengarahkan pengumpulan data dan penarikan kesimpulan yang logis. Selanjutnya, hipotesis statistik merupakan pernyataan operasional tentang parameter populasi yang dinyatakan dalam bentuk angka dan diuji menggunakan data sampel melalui statistik inferensial. Selanjutnya ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif H1. Yang kedua, menentukan tingkat signifikasi. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Yang keempat, menentukan daerah penolakan dan penerimaan hipotesis 0. Yang kelima, mengambil keputusan berdasarkan nilai statistik uji. Contoh rumusan hipotesis. Yang pertama ada rata-rata. Hipotesis 0 mu sama dengan 100. Hipotesis alternatif mu tidak sama dengan 100. Yang kedua proporsi. Hipotesis 0 proporsi kurang dari 0,5. Hipotesis alternatif sama dengan proporsi lebih dari 0,5. Perbandingannya hipotesis 0 mu 1 sama dengan mu 2, tidak ada beda rata-rata kelompok A dan B. Hipotesis alternatif mu 1 lebih dari mu 2. Selanjutnya ada kesalahan jenis 1 dan jenis 2. Kesalahan jenis 1 adalah kesalahan akibat menolak hipotesis 0. Padahal hipotesis 0 benar, seharusnya diterima. Lalu kesalahan jenis 2 adalah kesalahan akibat menerima hipotesis 0. Padahal hipotesis 0 salah, sehingga sesungguhnya harus ditolak. Probabilitas melakukan kesalahan jenis 1 disebut taraf nyata atau taraf keberartian atau taraf signifikasi yang ditulis dengan A, yaitu A sama dengan P kesalahan jenis 1 sama yang dimana P menolak hipotesis 0 atau hipotesis 0 salah. Oleh karena itu, taraf nyata menyatakan probabilitas menolak hipotesis 0, padahal sesungguhnya hipotesis 0 benar. Maka kita mengharapkan nilai taraf nyata ini sekecil mungkin. Begitu juga dengan jenis 2 yang menyatakan probabilitas menerima hipotesis 0, padahal sesungguhnya hipotesis 0 salah. Maka kita menginginkan nilai jenis 2 ini sekecil mungkin. Uji satu arah dan uji dua arah. Uji satu arah dipakai kalau dari awal kita sudah yakin arahnya. Contoh, sistem baru bikin waktu transaksi lebih cepat. Hipotesisnya H0 tidak lebih cepat, H1 lebih cepat, uji cuma lihat satu sisi, yaitu kanan atau kiri. Uji satu arah digunakan ketika peneliti sudah memiliki dugaan arah hasil sejak awal. Misalnya, menduga bahwa suatu kebijakan akan meningkatkan kinerja atau mempercepat waktu pelayanan. Pada uji satu arah, daerah penolakan hipotesis 0 hanya berada di satu sisi, sehingga seluruh nilai signifikansi ditempatkan pada satu ujung kurva. Sedangkan uji dua arah digunakan ketika peneliti tidak menentukan arah dugaan, tetapi hanya ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak. Pada uji dua arah, daerah penolakan hipotesis 0 berada di dua sisi, sehingga nilai signifikansi dibagi menjadi dua bagian. Statistik uji dan nilai kritis. Statistik uji adalah angka hasil hitung dari data. Contoh, T-hitung. Nilai kritis adalah angka batas dari tabel atau T-tabel. Cara mikirnya gampang. Kalau T-hitung lebih besar dari T-tabel, yaitu H0 ditolak. Kalau T-hitung lebih kecil dari T-tabel, berarti H0-nya diterima. Intinya, bandingin angka hasil hitung sama angka tabel. Statistik uji merupakan nilai hasil perhitungan dari data sampel seperti T-hitung atau Z-hitung. Nilai kritis diperoleh dari tabel statistik berdasarkan tingkat signifikansi dan derajat kebebasan. Keputusan diambil dengan membandingkan statistik uji dengan nilai kritis. Jika nilai statistik uji berada di daerah penolakan, maka hipotesis 0 ditolak.
Pengujian hipotesis dengan sampel kecil. Sampel kecil yaitu jumlah data kurang dari 30. Kalau sampel kecil itu pakai uji T, bukan uji Z. Kenapa? Karena datanya sedikit, jadi lebih aman pakai uji T. Rumus pentingnya yaitu DF sama dengan N-1. Pada kondisi sampel kecil, pengujian dilakukan menggunakan statistik T karena asumsi distribusi normal populasi belum dapat dipastikan. Perbedaan utama dengan sampel besar adalah pada jenis statistik uji yang digunakan, di mana sampel besar menggunakan uji Z, sedangkan sampel kecil menggunakan uji T. Contoh kasus pengujian hipotesis sampel kecil. Contoh kasus ini adalah penerapan sistem antrean digital pada koperasi simpan pinjam untuk melihat apakah sistem tersebut dapat mempercepat waktu pelayanan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 15 nasabah, sehingga termasuk dalam sampel kecil dan diuji menggunakan uji T. Langkah pengujian dimulai dari penentuan hipotesis, penetapan tingkat signifikansi, perhitungan T hitung, mencari T table, hingga penarikan kesimpulan. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan sistem antrian digital dinyatakan berpengaruh terhadap waktu pelayanan. Dengan demikian, pengujian hipotesis membantu peneliti menentukan apakah suatu perbedaan atau pengaruh yang terjadi bersifat signifikan secara statistik.